hari saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Di episode kali ini kita akan mengupas salah satu aspek penting dalam perawatan gigi, yaitu konservasi gigi. Bahwa menjaga gigi asli tetap utuh jauh lebih baik daripada mencabutnya. Yuk simak podcast episode hari ini bersama Dokter Gigi Feliana, spesialis konservasi gigi. Penasaran? Yuk langsung aja kita sapa dokternya. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu dok untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Halo, nama saya Dokter Feliana Dwiatika, spesialis konservasi gigi. Saya dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Pusat Sita Nala sejak 2018 ya. Udah 6 tahun juga. Iya. Gitu. Membahas konservasi gigi nih ya dok ya. Mungkin banyak sahabat OBS yang belum paham juga nih dok. Iya. Sebenarnya apa sih konservasi gigi? Kenapa begitu penting dok untuk kita semua? Jadi spesialis konservasi gigi ini memang menekankan pada bagaimana mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut gitu. Dengan upaya-upaya misalkan ada kalau ada gigi berlubang itu sebagaimana mungkin gigi itu jangan sampai dicabut gitu. Karena apa? Karena biar bagaimanapun mempertahankan gigi asli itu lebih baik ya daripada menggantinya dengan gigi palsu. Karena gigi palsu pun itu belum tentu nyaman, dari segi biaya juga mungkin lebih tinggi. Perawatannya gitu. juga ya dok. Perawatannya. Tapi memang tidak semua gigi itu bisa dipertahankan. Betul. Ada nanti kondisi-kondisi tertentu yang memang gigi itu sudah harus dicabut. Betul, gitu. betul. Dan diganti dengan gigi palsu kecuali untuk gigi geram bungsu ya, memang itu tidak harus diganti. Ya, gitu dok, dengan gigi ya. palsu. Nih dok, kapan sih sebaiknya sahabat OBS melakukan tambalan gigi daripada mencabutnya dok? Kan tadi kata dokter kalau masih bisa jangan dicabut ya jangan ya dok ya. Iya betul. Pertama memang kita harus lihat dulu sisa jaringan gigi yang ada itu seberapa banyak gitu. Semakin dia banyak sisa jaringan gigi bersih yang ada dalam gigi, maka akan semakin tinggi dia untuk sebaiknya hanya ditambal saja, tidak perlu dicabut. Tapi pada kondisi tertentu, misalkan ternyata sisa jaringan mahkota giginya itu lebih tinggal sedikit nih, tinggal mungkin sebagian dinding cuma tipis gitu ya. Kalau seperti itu kadang kita memang tidak sarankan untuk ditambal. Kenapa? Karena kalau untuk ditambal dia nantinya akan lebih banyak tambalannya daripada sisa gigi aslinya yang mengakibatkan tambalannya sendiri nanti akan mudah lepas, mudah patah atau bahkan nanti giginya yang hancur. Gitu patah gitu. Soalnya ada juga kan orang udah tambal gigi tapi tambelannya tuh bisa lepas bisa gitu. Itu karena mungkin kondisinya jaringannya yang bolong itu lebih besar daripada sisa gigi aslinya. Pada saat seperti itu memang kita akan menyarankan untuk dicabut. Yang kedua bisa juga mungkin karena giginya itu retak ya. Jadi giginya tuh retak sampai ke bagian akar. Kalau seperti itu memang kondisinya giginya sudah tidak bisa dipertahankan. Jadi itu harus dicabut. Atau juga pada kondisi misalkan giginya nih bisa ditambal sebenarnya. Kondisi giginya, sisa giginya masih banyak nih sisa jaringan sehatnya. Tapi ternyata jaringan pendukungnya yaitu gusinya itu mengalami banyak penurunan. Biasanya itu kan karena banyak faktor ya, kadang umur, karena karang gigi juga. Itu lama-lama nanti kan gusi turun. Akhirnya giginya masih bagus tapi karena gusinya turun jadi giginya goyang. Kadang akhirnya sampai di saat ini seperti kalau sudah kondisi seperti itu kita sudah tidak bisa untuk mempertahankan giginya lagi. Maka harus dicabut. Gitu. Jadi memang harus holistik semua perawatannya ya, tidak hanya giginya saja tapi juga dari jaringan pendukung giginya yaitu jaringan gusinya. Itu juga harus sehat. Gitu. Terusnya dok ya, apa sih perbedaan antara tambalan komposit dan amalgam, mana yang lebih baik dok? Jadi memang kalau dari zaman dahulu sekali, zaman dahulu zaman purbakala. Jadi memang tambalan yang pertama itu amalgam. Amalgam itu dia dari segi bahannya memang dari logam ya. Jadi ada campuran logam, ada silver, ada. Dan yang cuma sekarang kita sudah jarang menggunakan amalgam itu karena dia mengandung merkuri.
Oh, merkuri. mengandung merkuri. Itu bahaya ya, Dok? Bahaya. Jadi walaupun mungkin itu sudah tambahan dari zaman dulu seperti itu, tapi Iya, kan ilmu pengetahuan terus menerus Berkembang ya, Dok. ya. Jadi kita semakin ke sini kita semakin mengurangi bahan-bahan yang dianggap untuk racun untuk kita dan lingkungan. Apalagi gitu. di mulut ya kan, Dok? Betul. Jadi makanya sekarang kita sudah jarang sekali menggunakan amalgam gitu karena kandungan merkurinya itu. Dan untuk pengolahan, untuk pembuangan si tambahan amalgam ini kan juga nggak bisa sembarangan, karena kalau dia sembarangan bisa mencemari lingkungan juga kan. Sangat Jadinya tidak ramah bagus. sekali Iya, itu. Jadi akhirnya sekarang kita beralih ke tambelan komposit. Komposit itu yang seperti apa, itu Dok? dia tambelannya. Jadi sebenarnya untuk saat ini kita punya 2 jenis tambelan yang memang sering dipakai di kedokteran gigi. Yaitu yang pertama komposit yang tadi dibicarakan, dia memang memiliki warna yang sewarna dengan gigi. Jadi dia kalau dari estetisnya bagus, dari kekuatannya juga cukup baik. Tapi memang dibandingkan amalgam, kekuatannya masih lebih kuat yang amalgam gitu. Karena memang kandungannya juga lebih kuat ya, karena amalgam mengandung logam. Tapi selain karena dia beracun juga, karena mengandung merkuri, amalgam juga bisa menyebabkan gigi itu fraktur, retak. Oh, mempengaruhi gigi yang di dalam Betul. juga Jadi ya, Dok, lama-kelamaan biasanya nanti ada bagian-bagian gigi yang retak, patah gitu ketika gigi itu ditambal dengan amalgam. Sementara kalau komposit dia kekuatannya tidak sekuat amalgam, tapi ya untuk gigi ya sudah cukup lah ya gitu. Maksudnya dibandingkan dengan sifatnya kandungan merkurinya yang lebih menguntungkan dengan komposit. Sebenarnya ada tambalan satu lagi yang juga sekarang sering digunakan, itu tambalan GIC atau semen ionomer kaca. Tapi memang untuk penggunaannya terbatas karena dia tidak bisa untuk semua kasus menggunakan tambalan ini gitu. Tapi kebetulan tambalan ini semen ionomer kaca ini banyak untuk biasanya sih untuk pasien anak ya, jadi yang masih gigi susu, karena dia juga ada merilis fluor, jadi jadi bersifat antibakteri juga dan memperkuat si giginya juga. Cuma kekuatannya masih lebih kalah dari komposit. Jadi memang harus selektif untuk pemilihan kasus untuk penambalannya. Jadi nggak semua gigi itu bisa ditambal dengan GIC atau semen ionomer kaca ini. Ada tergantung jenisnya juga. Betul, ya. posisi giginya sama. Posisi giginya kan kalau di depan atau di belakang, dan dia juga di bagian yang kira-kira bahkan ada titik pengunyahan nggak gitu. Kalau pengunyahannya berat tidak disarankan untuk pakai GIC, maka akan komposit biasanya. Kalau di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini menggunakan tambalan apa, Dok? Kita di sini memang ada 2 macam yang baru tadi ya, ada tambelan komposit dan tambelan GIC atau semen ionomer kaca gitu. Itu yang ramah untuk anak-anak juga. Betul. Ya tadi ya. Apalagi anak-anak kan suka ada tuh yang keluhannya gigi bolong karena suka makan yang manis-manis ya, Dok ya. Itu sangat cocok dan baik ya, Dok. Iya, gitu. Lalu nih, Dok, kita kan sudah melakukan tambal gigi. Kapan diperlukan perawatan saluran akarnya tuh, Dok? Ada perawatannya juga setelah tambalan. Ya, jadi tambalan itu kan dilakukan ketika kariesnya atau gigi berlubangnya itu belum mencapai saraf dari gigi. Nah, tapi ketika sudah ditambal nih, ternyata ada keluhan dari pasiennya. Giginya sering sakit. Sakitnya itu terutama sakit spontan ya. Jadi lagi diem aja tiba-tiba sakit atau dan nyerinya tajam. Jadi seperti tusuk kali ya. Seperti ketusuk, bisa sampai ke kepala. Iya, kebanyakan orang sakit gigi nyerinya ke sampai kepala, ke Dok. kepala atau bahkan gusinya bengkak. Nah, kalau pada kondisi seperti itu memang tidak cukup hanya dengan penambalan biasa. Makanya dilakukanlah perawatan saluran akar atau di sini suka disebut perawatan saraf gigi juga. Perawatan saraf Jadi gigi. kadang pasien perawatan saraf gigi kirain ke dokter saraf, padahal sebenarnya bukan itu, tapi perawatan saraf gigi untuk atau perawatan saluran akar. Jadi tujuan kita adalah ini ketika sudah terjadi sakit seperti yang tadi saya sebutkan ya, itu penyebabnya adalah karena bakteri atau kuman sudah masuk ke dalam saluran akar. Tapi kita tidak bisa mengeluarkan si bakteri atau kuman itu dari saluran akar tanpa tindakan. Nah, harus dilakukan tindakan untuk mensterilisasi saluran akar gigi
yaitu dengan perawatan saluran akar gitu. Jadi perawatan itu dilakukan biasanya memang bisa saja 1 kali kunjungan, tapi itu jarang ya. gitu. Jadi biasanya memang bisa sampai 4 atau 6 kali kunjungan, tergantung nanti si kasusnya ya. Yalah Gitu. kalau sekali ngeri juga dok. Iya, tapi bisa memang, cuma nggak jarang sih. Ya, Ini. membahas tambalan gigi ini. Biasanya tambalan gigi itu bisa bertahan gak sih seumur hidup? Yang dokter bilang tadi Iya, barusan. tambelan ya. Jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi lamanya tambelan itu di dalam mulut gitu. Pertama dari pasien itu sendiri. Tergantung Misalkan pasiennya. ya, jadi misalkan pasien itu punya kebiasaan makan yang manis atau yang asam, itu bisa kemungkinan kan nanti akan terbentuk gigi berlubang karies yang baru di sekitar tambelan ya. Oh, Nah, iya, itu yang iya. mengakibatkan nanti lama-lama tambelannya akhirnya lepas. Itu karena bisa lubangnya saja. bisa membesar. Betul gitu, karena nanti akan terbentuk lubang baru di dekat gigi itu yang sama. Betul. Sama juga nanti sama juga itu dipengaruhi juga kebiasaan pasien seperti suka mengunyah yang keras-keras. Iya, makan yang keras-keras. Betul. Sama juga dengan ada kebiasaan pasien parafungsional kita sebutnya ya. Jadi kebiasaan yang sebaiknya tidak dilakukan, yaitu misalkan contohnya bruxism. Bruxism itu adalah kebiasaan menggertakkan gigi pada saat tidur malam gitu. Jadi pasiennya tidak sadar. Iya, kebanyakan juga nggak sadar suka ngeretakin Tapi gigi nanti gitu. betul itu bruxism atau clenching. Kalau clenching juga sama, menggertakkan gigi, tapi kondisinya pada saat tidak harus tidur ya. Jadi pada saat ya kalau misalnya gemes atau apa tiba-tiba menggertakkan Iya. giginya. Nah, itu Itu kan spontan ya kebiasaan, dok. betul. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang bikin tambelannya juga bisa gampang lepas Ya, iya, kayak gitu. betul, dok. Nah, terus itu dari pasiennya ya. Nah, tapi juga ada dan memang kalau dari dokternya mungkin kita dari operator lebih ke tekniknya ya. Memang untuk tambelan itu kita memang harus hati-hati sekali, karena tekniknya pun juga harus lebih teliti supaya tambelannya pun juga lebih baik. Iya, Seperti itu. Sama kita lihat dari giginya itu sendiri. Jadi maksudnya posisi giginya. Biasanya kalau gigi belakang karena dia untuk pengunyahan pasti bebannya lebih berat untuk mengunyah kayak gitu. Dan jadi kalau dia pakai tambelan mungkin juga harus diperhitungkan ini tambelannya kuat nggak ya untuk dia akan dipakai untuk pengunyahan giginya gitu. Sama juga dari jadi itu hubungannya ke besar kecilnya lubang ya. Sama juga yang dari kedalaman si lubangnya itu sendiri. Misalkan ada lubang tuh yang dalamnya sampai di bawah gusi ya. Di bawah gusi itu kan basah ya, cenderung lingkungan daerahnya basah. Sementara tambelan itu dia sensitif dengan daerah-daerah yang basah gitu. Oh, tambelan itu sensitif juga Iya, ke daerah. betul. Makanya kita kalau setiap mau tambel itu kita harus berusaha mengeringkan daerah gigi yang ditambel itu supaya tingkat kebocorannya juga rendah. Kayak gitu. Sama dari bahan tambelnya sendiri ya, tadi saya bilang. Jadi tapi kalau bahan tambel mungkin rata-rata hampir sekarang semuanya sama ya, walaupun beda merek kayak gitu. Dan kalau dari itu tadi saya bilang faktor yang mempengaruhi lamanya tambelan. Kalau untuk lamanya tambelan sendiri pun itu secara umum biasanya 5 sampai 10 tahun untuk tambelan komposit ya. Oh, kuat. Gitu. Awet Tapi juga itu, sih 5 sampai 10 tahun ya, Dok. Tapi itu memang balik lagi ke kebiasaan-kebiasaan faktor-faktor yang tadi ya. Kita ya, jangan mengunyah yang keras-keras, tadi makanan manis ya, Dok. Terus nih, Dok, di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini ada pilihan apa aja sih untuk melakukan perbaikan gigi jika kerusakan gigi itu sudah terlalu parah, Dok? Iya, jadi kalau misalkan balik lagi yang tadi, kalau misalkan gigi itu masih bisa. Jadi sebenarnya gini, perawatan saluran akar itu tujuan utamanya adalah restorasi gigi. Restorasi itu maksudnya mengembalikan gigi itu bisa untuk berfungsi kembali. Nah, pada dasarnya kalau misalkan gigi itu masih bisa direstorasi, masih bisa ditambal, atau mungkin pilihan keduanya di crown ya, yang giginya disarungin, itu kita pasti akan menyarankan untuk perawatan saluran akar dulu. Gitu, baru setelah itu dilakukan restorasi giginya. Tapi kalau misalkan tidak bisa dilakukan restorasi gigi, mungkin kita akan sarankan untuk dicabut. Kenapa? Karena percuma kalau misalkan kita bisa nih melakukan perawatan saluran akar, tapi ternyata giginya nggak bisa ditambal, jadi tambelnya lepas terus, atau kalau lepas terus akhirnya kan lama-lama bocor ya. Maksudnya
akhirnya kuman atau bakteri akan masuk lagi ke dalam giginya. Betul, Ujung-ujungnya adalah ya akan sakit lagi giginya walaupun perawatannya sudah bagus gitu. tetap. Jadi kalau memang tidak bisa dilakukan itu, maka kita akan sarankan untuk pencabutan. Nah, kalau misalkan gigi itu posisinya adalah di tengah-tengah ya, maksudnya bukan yang geraham bungsu gitu, pasti kita akan menyarankan untuk pemakaian gigi palsu. Pembuatan gigi Betul. palsu. Dan di Istana pun juga itu bisa dilakukan ya udah ada untuk pembuatannya. membuat gigi palsu ya dok. Betul. Pembuatan gigi palsu itu diukur juga nggak sih dari gigi kitanya itu? Ya, jadi gini, gigi palsu sendiri ada 2 macam ya secara garis besarnya. Yang pertama itu yang lepasan. Kalau yang lepasan memang nanti akan dicetak pasiennya. Setelah itu dicetak, habis itu setelah itu akan dikirim ke lab hasil cetakannya. Nanti di lab itu yang akan diukur-ukur pada saat di lab untuk ketepatan si posisi giginya sama gigitannya ya, gigitan antara rahang atas sama rahang bawahnya. Itu nanti akan di lab. Nah, kalau yang kedua itu adalah gigi tetap permanen, jadi maksudnya yang bukan yang lepasan. Oh, aku Gitu. baru tahu nih kalau ada yang tetap. Yang aku tahu tuh cuma yang bisa dilepas sama dipakai lagi tuh dok. Iya, jadi ada yang kedua. Kalau yang kedua itu gigi tetap permanen, dia tidak dilepas, jadi Bener-bener nempel. betul. Jadi itu ada 2 macam. Yang pertama ada gigi tiruan jembatan. Iya. Kalau gigi tiruan jembatan itu dia akan menggabungkan gigi-gigi yang kok hilang itu nanti akan berpegangan sama gigi. Jadi nanti kalau ada gambarnya ya. Iya. Kalau misalnya jadi intinya gigi tiruan jembatan sama yang kedua implan. Tapi kalau implan kita memang belum bisa dilakukan ya di Setanala kebetulan. Dok. Terus dok, untuk perawatan saluran akar itu tadi kan dokter ngejelasin itu sebenarnya sakit nggak sih dok? Aku ngilu ngedengerinnya. Jadi perawatan saluran akar adalah perawatan saluran akar itu dia bisa sakit bisa enggak. Bisa sakit bisa enggak. Betul. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu ada yang saraf giginya masih ada nih di dalam giginya dan masih vital. Iya. Pada saat itu pasti dia akan sakit. Pasti Nah, akan makanya sakit, ya. setiap akan tindakan ketika gigi itu masih sakit, kita akan melakukan anestesi terlebih dahulu. Oh, di anestesi dulu Betul, ya dok supaya ya. pasiennya nyaman, kitanya juga nyaman untuk bekerja. Tapi pada kondisi tertentu memang giginya sudah non vital, jadi sarafnya sudah pada mati semua. Nah, kalau seperti itu tidak perlu dilakukan anestesi. Gitu. Betul dok. Berapa lama sih dok waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan saluran akar itu dok? Lama nggak? Jadi tadi yang kalau dari kunjungannya tadi yang saya bilang ya bisa sampai 4 sampai 6 kali kunjungan. Nah, tapi untuk berapa lamanya setiap kunjungan itu mungkin paling bisa sekitar 30 menit sampai 45 menit ya. Iya. Makanya kalau ke dokter gigi itu suka lama, emang bener-bener gitu ya Iya, dok karena ya. kita tindakan, Tindakan nggak boleh harus- sembarangan juga, betul. harus dilihat dengan detail juga ya dok. Iya. Namanya juga gigi itu juga sebenarnya bahaya ya dok ya untuk kesehatan kita. Betul dok. Gitu. Kapan sih jika ada resiko kerusakan gigi itu kalau nggak ditanganin tuh bisa terjadi apa sih dok? Iya, jadi kalau kerusakan gigi pertama kit gigi itu kan ada dalam tubuh ya. Dia Iya. sebenarnya kita tuh dia menyatu dengan tubuh otomatis. Kalau misalkan gigi itu dibiarkan begitu saja, kan akan tumbuh banyak bakteri dan kuman di situ. Nanti bakteri dan kuman itu akan masuk ke dalam sistem peredaran darah tubuh kita. Jadi bisa saja nanti akan muncul penyakit di bagian tubuh yang lain. Karena dari gigi. Betul. Karena gigi itu sering banget bekerja makanan, minuman. Iya, betul. Karena bisa menimbulkan itu kan kuman sumber ya. banget, Iya, itu iya, vokal betul. infeksi banget kan. Nanti gitu. kalau masuk ke dalam tubuh kita, sistem peredaran lalu darah. kita jadi bisa sakit. Iya, ya, kadang dok, bisa ya. sakit di jantungnya, jadi bisa aja jadi jantungnya sakit, jantungnya bermasalah, atau di kulit juga bisa bermasalah, gatel-gatel atau apa, itu juga bisa dari gigi. Jadi bisa berbagai macam penyakit muncul di bagian tubuh yang lain hanya karena giginya berlubang. Itu bisa. Jadi penting banget yang namanya itu sikat gigi ya tuh ya dokter. Betul, bilang 2 sikat gigi, kali dan juga sehari. kalau sudah berlubang harus segera ditangani secepatnya. Secepatnya ya Gitu. dok ya. Apakah gigi yang sudah pernah ditambal bisa mengalami kerusakan lagi dok? Iya. Iya, balik lagi tadi memang ada usia ada lamanya tambelan rata-rata ya. Dan memang biasanya terjadi paling sering sih terjadi kebocoran memang di bawah tambelannya, yang akibatnya kemungkinan jadi sakit giginya. Itu bisa memang.
Makanya itu memang perlunya untuk seleksi kasus gigi yang bisa ditambal biasa sama gigi yang memang harus di crown. Di crown. Di crown disarungin gitu. Disarungin. Maksudnya disarungin tuh gimana, Dok? Jadi kalau ditambal itu kan kita hanya menambal gigi yang jaringan, menggantikan jaringan gigi yang hilang. Iya. Tapi kalau di crown itu dia lebih mengcover gitu, menutup. Jadi gigi yang aslinya dikecilin untuk ditutup dengan si crown gitu. Jadi kalau misalkan dia tambelannya sisa mahkota giginya sedikit, gitu, tapi kita masih lihat ini masih bisa dipertahankan, biasanya kita sarankan untuk di crown. Di crown. Gitu, kalau gigi itu masih bisa dipertahankan ya, Dok ya. Karena crown itu tingkat kebocorannya juga lebih rendah pastinya. Lebih rendah. Betul. Tapi kalau ternyata lubangnya masih kecil, masih kita bilang ke dinding-dinding mahkota giginya itu masih tebal, biasanya kita akan sarankan untuk tambal biasa. Jadi memang kalau misalkan terjadi sakit setelah gigi ditambal tuh mungkin. Gitu. Biasanya mungkin karena kebocoran gigi, kebocoran tambelan giginya. Akhirnya kuman masuk lagi ke dalam, bakteri masuk lagi, akhirnya jadi proses berlubang lagi di bawah tambelannya. Itu bisa saja sih gitu. Tapi habis ditambal itu pasti dikasih obat untuk pereda nyerinya itu kan, Dok? Kalau habis ditambal permanen tidak. Oh, tidak. Karena seharusnya tidak sakit ya. Seharusnya kalau tidak misalkan sakit. setelah tambal permanen sakit, berarti kita curiga sebenarnya dari awal mungkin dia sudah kena saraf gitu. Jadi memang disinilah pentingnya pemeriksaan untuk menentukan rencana perawatan kita ke depannya gitu. Kalau memang ternyata pas kita bersihkan, kita ternyata sarafnya sudah kebuka nih, saraf giginya, ya itu pasti kita harus perawatan saraf dulu, perawatan saluran akar, baru setelah itu dilakukan penambalan. Dicek gitu juga ya saraf-saraf. Betul, jadi memang penting sekali. Balik lagi sih kalau kata dulu dosen-dosen saya, ke anamnesa pasien, ke pemeriksaan pasien itu penting sekali, karena itu yang akan dan diagnosa ya, karena itu yang nanti akan menentukan rencana perawatan yang akan kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan nih kadang pasiennya mengeluh cuma ngilu gitu, tapi setelah kita gali lagi ternyata dia segilunya itu juga ternyata dia nyeri sebenarnya, nyerinya tuh yang nyeri tajam, yang berdenyut kayak begitu. Nah kalau seperti itu berarti dia sebenarnya mungkin saja ya sudah kena saraf giginya. Jadi kadang kita udah curiga, ini jangan-jangan sudah kena saraf gigi gitu. Jadi kita harus sebenarnya lebih ke anamnesa ya, lebih penting untuk nanya pasien sudah merasakan apa aja nih. Kadang kan pasien kalau ditanya suka jawabin juga belum tentu apa yang dirasain juga betul, ya. Gitu. Kadang juga ngilu dok, ngilu. Cuma setelah kita lihat ngilu tapi pernah nggak bengkak gusinya? Pernah dok. Nah kalau sudah bengkak gusinya itu udah berarti harus perawatan saraf gitu. Jadi ya itulah harus pintar-pintar kitanya juga sih ya untuk menggali anamnesa dari pasien. Betul. Kadang juga ada yang namanya gigi berlubang tapi masih kecil banget, tapi udah ada keluhan sakit. Tapi kalau pas diperiksa nggak ada nih, belum ada lubangnya. Itu lubang-lubang halus yang kecil itu juga bisa terjadi ya dok ya. Bisa. Dan juga mungkin kalau misalnya kayak seperti itu ya kondisinya dibantu dengan pemeriksaan penunjang radiografi. Gitu. Karena betul. Jadi itu memang salah satu SOP juga ya. Jadi coba di ronsen dulu ya, karena memang jangan-jangan lubangnya dari samping tapi tidak kelihatan. Kalau secara di dalam mulut di klinisnya nggak kelihatan, tapi biasanya nanti akan terlihat di ronsen. Di sini juga ada ronsen gigi juga. Betul ya? Sekali di sini juga ada ronsen. Jadi memang itu harus pemeriksaan itu juga secara klinis juga sama ada pemeriksaan penunjang dengan radiografinya. Oke dokter, boleh nggak dok kasih tips untuk sahabat OBS agar gigi kita tuh tetap sehat, nggak berlubang gitu dok? Yang pasti jaga kebersihan mulut, penting itu utama. Jadi sikat gigi minimal 2 kali sehari, bangun tidur dan terutama mau tidur. Jadi kalau mau tidur, karena kan ketika mau tidur itu kan ada waktu lama ya dari kita mau tidur sampai bangun pagi. Nah itu penting sekali untuk menjaga kebersihan sebelum tidur. Sikat gigi sebelum tidur. Iya betul. Sama sebenarnya itu sih ya sebenarnya. Paling membersihkan atau kontrol ke dokter gigi ya 6 bulan sekali. Itu wajib ya dok sebenarnya. Oh ya saya lupa tadi, selain menyikat gigi juga mungkin perlu untuk membersihkan gigi dengan benang gigi gitu. Karena emang boleh dok pakai benang gigi boleh, karena banyak kasus memang sekarang ini sering tuh
timbul gigi berlubang itu dari samping giginya. Dari samping ya. Betul, karena dia sering nyelip makanan kan biasanya. Benar. Dan itu kadang sikat gigi aja kurang, nggak cukup gitu. Biasanya kita perlu untuk dibantu dengan benang gigi untuk membersihkan samping-samping giginya. Terus juga sekarang kan banyak tuh obat-obat kumur. Boleh nggak sih pakai obat kumur, itu baik nggak dok? Sebenarnya itu boleh saja ya, tapi memang juga tidak boleh terlalu sering kalau dari saya gitu. Kalau saya sendiri memang tipenya lebih ke cara menyikat gigi aja sih. Cara menyikat giginya baik, juga jangan terlalu keras, jangan buru-buru juga ya gitu. Yang Nggak penting boleh buru-buru. sama dengan tadi benang gigi. Kalau obat kumur biasanya pada kondisi tertentu aja. Kalau misalkan giginya bengkak, gusinya bengkak gitu, itu boleh pakai obat kumur ya gitu. Dan juga itu sih lebih jadi kalau saya lebih selektif ya untuk pemakaian obat kumur. Gitu. Oke dok, jika ada sahabat OBS nih dok, ingin langsung nih konsultasi sama dokter seputar gigi, bisa dijumpai kapan aja sih dok di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini? Saya ada di sini di Rumah Sakit Umum Sita Nala hari Senin sampai Jumat. Pagi ya, jam 8 sampai jam 12 ya. Oh, jam 8 sampai jam 12. Oke, terima kasih ya dokter ya, sudah sama-sama. menyempatkan hadir di OBS Podcast. Semoga sehat selalu ya dokter. Oke, terima kasih telah mendengarkan pembahasan kita tentang konservasi gigi. Semoga informasi yang kita bahas tadi dapat membantu Anda lebih memahami betapa pentingnya menjaga gigi asli agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Jika sahabat OBS memiliki keluhan seputar gigi dan mulut, yuk bisa datang langsung dan berobat ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share melalui channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.